Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Berawal dari PPKM level 4, Zaki, pemilik buruh gosok sepatu, membuat ide cuci sepatu bayar seikhlasnya. Hal ini ia lakukan mengingat pentingnya menjaga kebersihan sepatu karena banyaknya kuman dan virus yang dibawa sepatu ke dalam rumah. Meski bayar seikhlasnya, namun dalam waktu 15 hingga 20 menit, sepatu dan tas akan kembali bersih seperti baru. Awalnya waktu PPKM mas, dulu masih ada price list karena PPKM level 4 di Malang. Saya lihat orang untuk mengeluarkan budget 20-30 ribu untuk cuci sepatu itu malas, padahal kan harus jaga kebersihan 3M dan lain-lain, padahal juga kita tahu sendiri sepatu posisinya paling bawah tubuh kita. Jadi bawa virus, bawa bakteri, bawa kotoran masuk ke dalam rumah yang itu nggak pernah dilihat sama orang. Gitu. Akhirnya saya coba seikhlasnya itu sampai akhir PPKM level 4 di Malang. Cuman kok nyaman, akhirnya keterusan. Sasaran pasar jelas milenial sih mas, mahasiswa, dewasa muda, pekerja-pekerja muda gitu sih. Kadang juga nggak dikit orang-orang yang paruh baya juga ada. Cuman target marketnya ya mahasiswa juga. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuka layanan hotline untuk pendampingan psikologis bagi keluarga dan korban dalam insiden di Stadion Kanjuruhan Kepanjen yang terjadi pada Sabtu lalu. Dalam memberikan pelayanannya, DP3A akan bekerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia melalui layanan hotline Fast Respon untuk kasus trauma ringan dan trauma sedang, serta dilakukan secara tatap muka untuk kasus trauma berat. Terus terang, tadi malam sebenarnya saya itu kaget ya. Yang sebenarnya saya bangun pagi-pagi itu hanya untuk secara rutin sholat subuh berjamaah dengan Bapak Bupati, ya kebetulan di Kecamatan Donomulyo, sehingga kami bangun lebih pagi dari biasanya, jadi jam 2 pagi kita sudah bangun. Nah, kemudian di situ saya membaca beberapa WA, yang grup WA dari beberapa grup saya yang saya ada. Ternyata di situ banyak ada berita terkait dengan kerusuhan di Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan. Dan itu saya buktikan sendiri pada saat saya berangkat ke Donomulyo. Jalur antara Malang ke Panjen ini begitu banyaknya ambulan yang berseliweran ya. Ada yang ke arah utara, ada yang ke arah selatan ya. Jadi wah, ini heboh banget ini. Dan saya menerima informasi awal itu baru ada kematian ya. Jadi korban kematian ada 40, tapi kemudian jam 3:30 itu sudah di atas 100 ya. 100 orang. Kemudian sampai dengan sore ini informasi yang kami terima kurang lebih 180-an orang ya meninggal. Itu. Dan setelah kami cek kami koordinasi dengan Dinas Kesehatan ya. Ini data sementara ini Bu Dinia ya. Ada beberapa perempuan dan anak yang jadi korban di sana. Nah, kalau nggak salah korban perempuan ini ada 30-an orang meninggal ya, dan ada 25 anak korban meninggal. Di sisi yang lain juga ada banyak juga perempuan dan anak yang mengalami luka-luka berat, luka-luka ringan juga ada ya. Tapi tetap semuanya itu pasti mengalami trauma ya. Itu jadi
atas dasar itulah kemudian kami DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang sudah mempunyai UPTD, unit pelaksana teknis terkait dengan kegiatan pelayanan kekerasan pada perempuan dan anak, maka kami berinisiatif untuk membuka layanan pas respon ya terkait dengan para korban atau keluarga korban yang membutuhkan pelayanan trauma healing atau untuk menangani pelayanan psikologis dari para korban maupun para keluarga korban. Dan itu pasti terjadi karena apalagi mereka juga mendengar korbannya begitu banyak, pasti terjadi traumanya jauh lebih besar daripada kalau korbannya sedikit begitu. Jadi karena mereka itu pasti mengalami trauma psikologis, maka kami membuat layanan hotline ya, melalui hotline nomor WA ya, itu untuk memberikan pelayanan langsung melalui WA. Tapi di situ pada saat para korban melakukan wawancara dengan kami akan verifikasi, di situ kami screening ya, itu masalah traumanya itu trauma ringan, sedang ataupun berat. Jadi kalau ringan sampai sedang mungkin bisa ditangani langsung pada saat melalui telepon. Tapi bila memerlukan yang lebih ya, jadi kalau trauma psikologisnya berat, maka kami akan melakukan pendampingan sampai yang bersangkutan itu bisa keluar dari traumanya. Pemirsa, dalam rangka merayakan hari jadi yang ke-61, FEBUB melakukan pencanangan pembangunan zona integritas kawasan bebas korupsi. Hal ini dilakukan agar kedepannya FEBUB dapat lebih meningkatkan diri dalam kualitas pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih melayani. Acara ini sebenarnya adalah tasyakuran Dies Natalis FEBUB ke-61 yang kita sebenarnya untuk Dies tahun ini kita mulai tradisi baru, yaitu dengan rapat senat terbuka. Cuman hari ini itu ada dua topik, satu sekalian tasyakuran Dies Natalis FEBUB 61, kita juga melakukan pencanangan pembangunan zona integritas kawasan bebas korupsi yang kita mulai akan proses itu mulai tahun ini sampai tahun ke depan. Ya, itu sebenarnya bagian dari program pemerintah untuk reformasi birokrasi. Jadi instansi-instansi pemerintah itu diharapkan memang bebas korupsi dan melakukan pelayanan prima. Nah, kita harus memenuhi berbagai macam persyaratan yang ada, dan nanti kita mulai proses ini memenuhi semua persyaratan dan indikator yang ada supaya FEBUB ini menjadi bebas korupsi dan zona berintegritas gitu. Karena begini, karena memang kan sudah waktunya semua instansi itu bebas korupsi dan berintegritas serta melakukan pelayanan prima, dan kita harus punya juga inovasi terhadap pelayanan. Kita bagian dari satuan publik, institusi publik, maka kewajiban kita adalah melayani publik secara aman, nyaman, dan bebas korupsi. Itu sebenarnya tujuan kita semua kan. Jadi ya kita mulai hari ini untuk pencanangannya sampai ke depan. Bukan berarti bahwa kemarin kita tidak melakukan itu, tetapi kan ada beberapa kriteria yang dikembangkan oleh kementerian untuk reformasi birokrasi dan kita akan penuhi semuanya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga korban insiden Stadion Kanjuruhan, pimpinan dosen dan tendik FEBUB mengadakan pengumpulan donasi. Pengumpulan donasi yang akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan ini nantinya akan diberikan untuk membantu meringankan kesedihan para keluarga korban yang ditinggalkan. Nah,
ini kan bagian dari warga Malang. Itu kita prihatin dan kita ingin untuk membantu meringankan beban dan kesedihan dari keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya itu inilah yang bisa kami lakukan sebenarnya. Kami sebenarnya kalau bisa lebih kami akan lakukan. Tapi bagian kami yang bisa kami lakukan adalah memberikan donasi sedikit kepada para keluarga agar bisa terhibur dan meringankan beban mereka. Yang khusus dari panitia 2 juta, cuman ini kan lagi proses untuk teman-teman teknik dan dosen untuk mengumpulkan. Dan kita harapkan lebih, targetnya bisa sampai 10 juta sebenarnya untuk hari ini. Untuk mendukung pertanian berwawasan lingkungan, Dr. Mengabdi FTPUB mengadakan program pengolahan bioslurry untuk dijadikan pupuk organik. Dengan adanya pengolahan limbah ternak dan rumah tangga ini, dapat membantu masyarakat beralih menggunakan pupuk organik serta membantu menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan serta dapat memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari, Kabupaten Pujon. Kita berkolaborasi dengan Fakultas Hukum dan Fakultas Teknik ya melakukan kegiatan Dokter Mengabdi di Desa Tawangsari yang kami fokuskan di pengomposan bioslari untuk menjadi pupuk organik padat dan cair yang tujuannya adalah untuk mendukung pertanian yang berwawasan lingkungan. Adapun historinya ya, sejarahnya kami melakukan kegiatan ini adalah dari hasil kegiatan dari kegiatan dosen berkarya tahun 2021 di mana kami melakukan identifikasi potensi limbah yang ada di Desa Tawangsari sebagai bioenergi yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan LPDP, memang difokuskan di bioenergi, dan dari hasil kami melakukan kedua kegiatan tersebut ternyata ada beberapa permasalahan lainnya, yaitu dari beberapa anaerobic digester yang sudah diimplementasikan di desa, ini ternyata residu organiknya masih langsung dibuang ke lingkungan, sehingga itu menyebabkan pencemaran badan air ya, dan juga bau yang tidak sedap. Oleh karena itu kami mencoba melakukan diskusi dengan kepala desa, kemudian kita juga melakukan pendekatan dengan Kopsae. Ternyata memang dibutuhkan ya introduksi teknologi pengolahan bioslari ataupun residu organik tersebut menjadi kompos. Adapun dari hasil pengomposan tersebut ya memang introduksi teknologi yang kami lakukan adalah untuk pupuk padat dan pupuk cair. Harapannya nanti bisa digunakan kembali oleh peternak, karena di sini peternak juga bekerjanya sebagai petani seperti. Jadi mereka memiliki dua pekerjaan yang berbeda. Jadi limbah yang dihasilkan dari rumah tangga ya, yaitu kotoran sapi dan juga bioslari ini bisa dimanfaatkan sebagai kompos, kemudian diaplikasikan di lahan pertanian mereka. Dengan demikian bisa memotong biaya operasional pertanian, karena memang kendala pupuk kimia yang bersubsidi gitu kan ya, itu juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh petani untuk melakukan kegiatannya. Dan harapannya dengan adanya pupuk organik cair dan padat ini bisa membantu petani ya untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, kemudian juga membantu untuk mengurangi permasalahan pencemaran lingkungan, dan yang tidak kalah penting adalah untuk membantu memperbaiki kualitas tanah di Desa Tawangsari. Tapi tentu saja ini kami membutuhkan dukungan yang kuat ya dari pemerintah Desa Tawangsari, dan alhamdulillah selama ini memang pemerintah Desa Tawangsari termasuk kepala desa dan perangkatnya serta masyarakat ini sangat sangat mendukung gitu kan ya, karena memang Tawangsari ini menjadi salah satu lokasi tidak hanya kegiatan dari fakultas kami, kepala desa juga sempat bercerita bahwasanya kegiatan dari fakultas lain dari Universitas Brawijaya juga banyak ya, mulai dari aspek kesehatan, stunting, pembuatan batik dan lain sebagainya. Jadi kita punya fokusnya masing-masing seperti itu.
Pemirsa, untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan global, UB dan BRIN melakukan kolaborasi riset dan inovasi di bidang pertanian dan pangan. Diawali dengan webinar sharing session, kegiatan ini dilakukan untuk menjaring ide riset serta menyamakan persepsi kedua belah pihak terkait teknologi perakitan varietas unggul hulu hilir. Kami mewakili Universitas Brawijaya karena sektor pertanian ini didukung oleh peneliti-peneliti yang ada di Fakultas Pertanian, ada di Fakultas Teknologi Pertanian, ada juga dari MIPA, dan pusat-pusat riset yang ada di Universitas Brawijaya, sehingga kolaborasi ini tentu sangat relevan dan sangat produktif untuk bisa mempercepat dihasilkannya yang tema kita saat ini adalah perakitan varietas unggul untuk mendukung ketahanan pangan. Ini bisa diakselerasi karena proses kolaborasi yang intens antar berbagai stakeholders, dan kami yakin apabila perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset yang saat ini dinaungi oleh BRIN ini akan mempercepat proses lahirnya inovasi-inovasi termasuk juga dalam perakitan varietas unggul. Kami menyadari bahwa keterbatasan dalam beberapa hal di masing-masing institusi akan melahirkan satu kolaborasi yang sangat bagus, dan karena itu kami dari Fakultas Teknologi Pertanian mewakili tim dari teman-teman peneliti di Universitas Brawijaya sangat mendukung, dan mudah-mudahan sharing session ini nanti akan berlanjut hingga pada kolaborasi-kolaborasi yang lebih implementatif, riset-riset kolaboratif, di mana sekarang saya kira berbagai grant mensyaratkan, bahkan mewajibkan ini kolaborasi, dan tentunya akan meningkatkan value bukan saja dari sisi keandalan tim peneliti, tapi juga luarannya nanti insya Allah akan jauh lebih inovatif dan bereputasi. Mewakili pimpinan dari Teknologi Pertanian dan teman-teman peneliti di Universitas Brawijaya, kami menyampaikan terima kasih atas keinginan untuk berkolaborasi. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut pada implementasi-implementasi yang lebih memberikan manfaat pada dihasilkannya produk-produk inovasi yang bermanfaat bagi ketahanan pangan. Dukungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berikan kemudahan untuk usaha mikro kecil menengah dalam mengembangkan usahanya. UMKM bisa mendapatkan izin usaha dengan daftar dan ditunggu sekitar 30 menit. Sementara untuk fasilitas lain memiliki proses panjang dengan masa berlaku tertentu. Semua kalau memang melewat kita, lewat dinas, fasilitas yang kita berikan itu semuanya gratis. Tidak ada yang berbayar. Kalau NIB, kalau seandainya pelaku usaha mau datang ke dinas, ya hal itu sudah jadi. Nggak sampai 30 menit lah, 20 menit sudah selesai, NIB. Nah, kemudian gimana dengan kepengurusan merek? Nah, merek ini memang membutuhkan waktu yang lama. Merek itu rata-rata yang pernah kita fasilitasi itu bisa keluar kurang lebih waktunya satu tahun sampai 1,5 tahun. Itu merek. Dan masa berlaku merek itu 10 tahun masa berlakunya. Kemudian kalau halal, alhamdulillah sekarang pemerintah sedang menggalakkan safe declare. Itu kemarin yang pernah kita ajukan 3 bulan yang lalu sekarang sudah jadi, Mbak. Sudah jadi, jadi kurang lebih 3 bulan lah halal itu. Karena kebetulan sekarang tahun ini halal yang mengeluarkan BPJBH, kalau dulu kan MUI. Nah, sekarang BPJBH atau istilahnya Kementerian Agama lah. Ini 3 bulan. Itu sudah jadi dan masa berlakunya 4 tahun untuk halal. Kemudian untuk uji nutrisi itu memang tidak ada masa berlaku ya, asal tidak ada perubahan komposisi di situ. Kalau waktunya paling cepat dia, mungkin 2 minggu 3 minggu sudah jadi.
artinya gini, sebenarnya kalau kita bicara duplikasi merek ya, itu sebenarnya kalau memang tidak satu kelas itu tidak apa-apa. Tapi kalau satu kelas kemungkinan besar itu ya ditolak. Ya, itu kalau merek. Makanya kenapa harusnya awal itu kalau pelaku usaha itu untuk kalau ingin pengurusan sertifikat yang pertama memang selain NIP dia ke merek dulu. Komitmen untuk bersama memajukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak hanya datang dari mahasiswa, dosen, dan karyawan saja, namun juga dari kerjasama yang dilakukan, salah satunya dengan badan usaha milik negara. Dekan FEBUB Abdul Gofar menggandeng PT Telkom untuk membangun infrastruktur konektivitas sebagai upaya penguatan jaringan untuk memperlancar komunikasi dalam jaringan. Sedikit tentang UB dan FEB, Pak. UB ini universitas dengan jumlah mahasiswa terbesar di Indonesia. Kami itu punya sekitar 72.000 mahasiswa. Itu katanya satu kabupaten di Kalimantan Tengah itu lebih banyak jumlah penduduknya, lebih banyak mahasiswa UB. Itu belum sekitar 3.000 dosenan dan sekitar 2.500-an tenaga kependidikan, yang baik yang kontrak maupun tidak kontrak. Kampus kami sangat kecil, Pak, ini sekitar 54 hektar, sehingga Bapak Ibu kalau ke sini sangat crowded sekali, yang membuat macet sekitar Ketawang Gede sampai di Noyo, Sukahati itu adalah mahasiswa-mahasiswa kami serta dosen-dosen kami. Bahkan untuk parkir itu sangat susah sekali untuk mendapatkan itu. Nah, UB Bapak Ibu dengan PTNBH ini kan kita tidak bisa lagi menolak yang disebut digitalisasi, ini kan tidak bisa menolak sama sekali, Pak. UB saat ini itu sedang mengintegrasikan semua aplikasi yang ada di UB, dan itu memang tidak mudah, dan kalau bisa nanti kita bisa bersinergi bersama, Pak, karena memang bisnisnya Telkom ini kalau nggak salah kan digital connectivity, digital platform sama digital services, dan itu nanti kita banyak bisa bekerja sama. Di satu sisi kami bisa menjadi customer yang baik bagi PT Telkom, karena kami butuh banyak hal dengan PT Telkom. Contoh digital connectivity misalnya, kemarin kami akreditasi dengan daring, Pak, karena sekarang semua kan daring ya. Itu daring, kami itu was-was itu kalau internet itu tiba-tiba down gitu. Yang kepikir pertama adalah langsung menghubungi Telkom. Kami nggak punya kepikiran lain mau kemana lagi, kami harus pasti kami mikirnya adalah kami menghubungi Telkom untuk itu. Itu contoh yang kami butuhkan, infrastruktur connectivity atau terutama di digital. Yang kedua adalah mungkin platform. Kami punya lab big data, tapi kami belum tahu apa yang harus kami lakukan gitu. Kami punya labnya, Pak. Nah, kami mohon dibantu ini pengembangan lab big data dan data analytics. Tahun depan kami kami sedang membuka program studi tentang bisnis analika bisnis. Nah, ini kan ahlinya ada di PT Telkom itu sangat banyak dengan anak-anak perusahaannya, dan kami mohon nanti teman-teman mau bukan hanya sebagai guest lecturer, tapi betul-betul menjadi dosen, Pak, di kami untuk, karena ini embrio. Bahkan kalau bisa Pak Saiful, PS yang kami sedang embrio ini hasil kerjasama dengan Telkom, Pak. Dan kalau bisa betul nih, kami betul harap, Pak, betul-betul PT Telkom yang membina kami untuk mengembangkan PS analitika bisnis itu yang kami betul mohon. Kalau bisa nanti ada MOA baru, Pak, yang khusus untuk pengembangan program studi analitika bisnis. Itu satu sisi yang kami harapkan dengan kerjasama ini. Yang kedua, kami punya teman-teman di manajemen, Pak, punya PS namanya kewirausahaan. Nah, PS kewirausahaan ini kalau mereka lulus itu harus punya usaha, dan sebagian besar sebenarnya teman-teman itu merintis untuk membuat startup bisnis. Nah, kami butuh inkubasi, butuh mentoring dari teman-teman yang ada di PT Telkom. Tadi kita sempat berbincang-bincang, Pak, ya, karena PT Telkom juga membina, menginkubasi startup yang ada di Indonesia, ada 200. Dan tadi saya kaget, Privi itu sebagian dari PT Telkom yang diinkubasi oleh PT Telkom. Ini kan luar biasa. Saya kira teman-teman di manajemen di KWU, kami mohon betul nanti kita bisa sinergi dengan PT Telkom untuk startup teman-teman yang ada di kewirausahaan.
Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.